Pada suatu malam yang cerah, duduklah Dampang atau kepala desa Komara, daerah kerajaan Goa, seorang diri di pondok kebunnya. Tiba-tiba ia melihat cahaya terang benderang berdiri di tengah-tengah kebunnya. Di dalam cahaya terang itu nampak seseorang berdiri di dalamnya. Karena silau, Dampang Komara jadi pusing dan semaput. Setelah beberapa waktu lamanya, barulah ia siuman kembali. Ketika itu nampak olehnya seorang orang tua berdiri di depannya sambil berkata, "Hai Dampang Komara, kasihanilah saya ini, sudilah kiranya memberi tempat tinggal di rumahmu supaya ada yang membantumu bekerja kebun." Mendengar ucapan itu berkatalah Dampang Komara, "Saya gembira sekali jika engkau bersedia tinggal di rumahku. Akan tetapi sebelumnya ingin saya ketahui, engkau siapa dan dari mana asalmu?" Maka orang tua itu pun menjawab, "Saya sendiri tidak tahu dari mana asalku, lantas saya berada di kebunmu ini. Namaku tidak usah dahulu saya sebut." Mendengar jawaban orang tua itu, mengertilah Dampang Komara, maka sejak waktu itu orang tua tadi tinggal menjaga kebunnya Dampang Komara. Beberapa waktu kemudian, pada suatu hari orang tua itu diajak oleh Dampang Komara, ikut ke Moncong Lowe. Maksudnya untuk mengambil daun nipa bahan atap rumahnya. Setelah mereka tiba di rumah Gallarang Moncong Lowe, mereka pun mintalah daun nipa pada Gallarang. Adapun Gallarang ini adalah adik sepupu sekali Dampang Komara. Selesai daun nipa diikat, keduanya pamit lalu pulang ke rumahnya. Berselang beberapa lama orang tua itu mohon kepada Dampang Komara, supaya ia diperkenankan pergi seorang diri ke rumah Gallarang Moncong Lowe. Dampang Komara tidak keberatan orang tua itu turun ke tanah langsung berjalan menuju ke rumah Gallarang Moncong Lowe. Ketika orang tua itu tiba di depan rumah Gallarang Moncong Lowe, ia pun dilihat oleh Gallarang. Segera Gallarang bertanya, "Apa engkau disuruh kemari oleh Dampang Komara?" Orang tua itu menjawab, "Tidak, saya sendiri yang mau kemari ke rumah Gallarang dan ingin tinggal di rumah ini menemani Gallarang Moncong Lowe." Maka tersenyumlah Gallarang dan sejak waktu itu orang tua itu tinggallah di rumah Gallarang Moncong Lowe. Setiap hari orang tua itu bekerja di rumah Gallarang Moncong Lowe. Ia mengambil air, kayu bakar, menumbuk padi dan lain-lain pekerjaan di rumah Gallarang itu. Beberapa lamanya orang tua itu minta diri lagi dari Gallarang Moncong Lowe untuk berkunjung sebentar ke rumah Dampang Komara, sebab sudah agak lama tidak bertemu. Ketika orang tua itu tiba di rumah Dampang Komara, maka tiba-tiba ia menyampaikan hasrat dan niatnya kepada Dampang sambil berkata, Dampang, dengan ini terus terang saya sampaikan, bahwa hati saya tertambat dan ingin mempersunting putrinya Gallarang Moncong Lowe. Apa kira-kira beliau bersedia menerima saya seorang yang hina dina ini sebagai seorang menantunya?" Dampang Komara menjawab, "Entahlah, namun sebaiknya saya sampaikan hal ini kepada Gallarang Moncong Lowe." Seketika itu juga Dampang Komara bersiap dan pergilah ia seorang diri ke rumah Gallarang Moncong Lowe. Dalam pertemuan dengan Gallarang Moncong Lowe, berkatalah Dampang Komara, Andik, itu orang tua yang baru-baru ini tinggal di rumah ini ada pesannya padaku yang perlu saya sampaikan kepada Dinda." Pesannya itu mengatakan, bahwa ia menaruh hati dan ingin mohon persetujuanmu. Apakah Dinda bersedia menerima ia sebagai menantu, karena hatinya tertambat kepada putri Dinda? Mendengar perkataan itu, Gallarang Moncong Lowe tersenyum lalu menjawab, "Orang yang bersahaja demikian itulah yang saya harapkan untuk menjadi menantuku. Sudah sekian banyak orang datang, menaiki tangga rumahku, ada Karaeng, ada orang bangsawan lainnya, tapi semuanya tidak berkenan di hatiku. Orang tua itulah yang sungguh menarik perhatianku. Selama ia tinggal di rumah ini baik putriku, maupun istriku tidak pernah bekerja keras. Semuanya dikerjakan oleh orang tua itu. Untuk orang lain pun ia bekerja. Ia mengangkut kayu bakar, ia menumbuk padi, ia mengambil air selama ia berdiam di rumah ini. Selain itu memang saya lihat ada tanda-tanda lain dimiliki orang tua itu. Sebab pernah saya lihat ketika ia berjalan kakinya tidak rapat di tanah, kira-kira sesiku antaranya. Tidak lama kemudian, dikawinkanlah orang tua itu dengan putrinya Gallarang Moncong Lowe, seorang gadis yang sangat cantik. Kedua suami istri itu kelihatan sangat rukun dan damai, cinta mencintai, kasih mengasihi.
Beberapa bulan kemudian, berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri orang tua itu mulailah ngidam karena hamil. Dipanggil Raja Gowa. Pada suatu hari ketika Raja Gowa pertama mengarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin, Raja Gowa yang pertama memeluk agama Islam. Tumenanga Rigaukana sedang duduk di istana dihadap oleh rakyat, tiba-tiba ia teringat akan Gallarang Monconglowe yang sudah agak lama tidak datang di Balalompoa atau istana. Apakah ia sakit? Apakah ia sedang sibuk membangun rumah baru ataukah ia mengadakan pesta perkawinan? Tidak diketahui oleh raja. Maka Raja Gowa menyuruh salah seorang pembawa puan pengiringnya memanggil Gallarang Monconglowe. Ketika pembawa puan yang disuruh oleh raja tiba di pekarangan rumah Gallarang, dari tanah ia lihat putrinya Gallarang Monconglowe sedang duduk di jendela bersama seorang laki-laki yang sudah tua. Tiba-tiba si pembawa puan itu pingsan melihat betapa cantiknya paras perempuan yang duduk di balik jendela. Melihat kejadian itu berkatalah orang tua itu kepada istrinya yang duduk di sampingnya, "Hai Dinda, ambil ujung rambutmu yang panjang itu engkau basahi dengan air, kemudian engkau turun ke tanah mengibaskannya di wajah si pembawa puan itu supaya ia siuman kembali." Sesudah dikibas dengan ujung rambut, maka siumanlah si pembawa puan yang pingsan. Ia tidak jadi naik ke rumah Gallarang, ia terus lari kembali ke istana Raja Gowa menghadap raja dan menyampaikan berita, bahwa pantas Gallarang Monconglowe tidak pernah datang menghadap di istana belakangan ini, karena ia sibuk mengawinkan putrinya. Berkata lagi si pembawa puan itu kepada raja, "Hamba belum pernah melihat perempuan yang secantik putrinya Gallarang Monconglowe, yang duduk di belakang jendela rumahnya bersama seorang laki-laki tua yang mungkin itulah suaminya." Mendengar ucapan si pembawa puan itu, berkatalah permaisuri raja yang kebetulan duduk di sampingnya, "Tuanku raja, mohon kiranya si pembawa puan itu disuruh memanggil ke istana ini perempuan yang cantik itu, karena hamba ingin sekali melihatnya." Mendengar permintaan istrinya, maka raja pun menyuruh pembawa puan ke rumah Gallarang Monconglowe memanggil orang tua dan istrinya yang dikatakan sangat cantik. Tidak berapa lama kemudian, maka datanglah suami istri orang tua yang dipanggil. Ketika keduanya masih berada di luar tembok pekarangan istana, maka permaisuri berkata kepada Raja Gowa, "Lebih baik tuanku raja memperistrikan perempuan yang benar-benar sangat cantik itu." Dijawab oleh raja, "Tidak boleh orang mengawini perempuan yang sudah punya suami." Berkata pula permaisuri, "Hamba rela saja dimadu oleh tuanku bila bersama dengan perempuan yang cantik itu." Raja pun menjawab lagi, "Di masa kita semua masih kafir, tidak beragama, orang masih boleh berbuat begitu. Kini ketika kita sudah menganut agama Islam dan melaksanakan ajarannya, haram kita berbuat serupa itu." Mendengar kata-kata suaminya, maka permaisuri itu pun diam. Sementara itu orang tua dan istrinya sudah sampai di kaki sapana atau tangga langsung naik ke istana raja. Ketika mereka duduk menghadap Raja Gowa, berkatalah raja, "Hai orang tua, istrimu ini sangat cantik." Dijawab oleh orang tua itu, "Ya, sombangku maksudnya ya tuanku." Lalu makanan dan minuman pun dihidangkan. Raja dan permaisuri serta orang tua dan istrinya bersama rakyat yang datang menghadap raja makan bersama-sama. Sementara makan, Raja Gowa pun berkata lagi, "Hai orang tua, benar-benar istrimu sangat cantik." Maka orang tua itu pun menjawab lagi, "Ya tuanku." Kemudian orang tua itu melirik sambil berkata kepada istrinya, "Hai Adinda, tinggallah engkau pada raja di istana ini, saya sendiri akan pulang." Kemudian ia pun berkata lagi kepada Raja Gowa, "Hamba sudah selesai, sebab itu sudah mau mohon diri pada tuanku raja." Raja bertanya, "Bagaimana dengan istrimu?" Orang tua itu pun menjawab, "Biar ia tinggal di sini sebab raja memujinya." Mendengar dialog itu maka menangislah istri orang tua itu. Tapi orang tua segera membujuk istrinya dan mengatakan, bahwa lebih baik ia tinggal saja di istana dulu. Tidak akan lama kemudian pasti kita akan bertemu kembali. Maklum raja memuji, maka orang tua itu pun mengundurkan diri turun ke tangga istana bersama seorang pengiring sampai di pintu pekarangan istana. Begitu tiba di pintu gerbang istana, tiba-tiba orang tua itu menghilang dari pandangan pengiring istana. Maka pengiring itu pun segera kembali naik ke istana menghadap raja melaporkan peristiwa hilangnya orang tua itu dari pandangan matanya. Maka Raja Gowa pun heran kemudian berkata,
kemungkinan itulah Nabi Khidir yang datang menjelma sebagai manusia. Sepeninggal suaminya, istri orang tua itu tinggallah di istana Raja Gowa. Dibuatkanlah tempat tidur di luar tempat peraduan raja. Sementara itu ada satu hal yang menakjubkan, bahwa setiap malam nampak perempuan itu jika tidur badannya tergantung tidak terletak di atas kasur. Kadang-kadang tubuhnya tergantung sampai sesiku tingginya dari kasur. Selain itu ada juga sinar terang keluar dari pusarnya, seperti ada lentera kaca menyinari kelambu besar dan langit-langit di istana raja. Juga kedengaran zikir di dalam perut perempuan itu. Jelas dengan ucapan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian keadaannya tiap malam, sehingga Raja Gowa takut mendekati perempuan yang hamil itu, memerintahkan untuk diantar ke Talo, kemudian dari sana dibawa ke Paranglowe. Setelah genap bulannya, maka lahirlah seorang bayi yang kemudian diberi nama Muhammad Yusuf. Pada saat ia lahir, negeri Talo terang benderang, sehingga penduduk ujung pandang dan kampung Beru hingar-bingar. Mereka pada berlari ke Talo sebab mengira ada kebakaran besar terjadi di negeri itu. Setelah rakyat tiba di Talo, mereka ditanya oleh penduduk, apa sebabnya mereka datang. Orang-orang dari ujung pandang menyatakan, bahwa mereka mengira istana Raja Talo yang dimakan api karena sinarnya yang terang benderang sampai ke kampung Beru. Penduduk Talo menjelaskan, bahwa tidak ada kebakaran yang terjadi, mereka hanya membakar jerami. Setelah mendapat penjelasan itu, orang-orang Gowa dari ujung pandang ini pun pulang ke rumahnya masing-masing. Mendengarkan kelahiran Yusuf, maka Raja Gowa memerintahkan membawa ibu yang bersalin dan bayinya ke istana. Nanti di istana baru dipotong pusarnya. Sejak itu bayi Yusuf ini diangkat sebagai anak oleh Raja Gowa Sultan Alauddin, Raja Gowa yang pertama-tama memeluk agama Islam di tahun 1605. Yusuf lahir pada tahun 1626. Sebulan kemudian, Permaisuri Raja pun melahirkan, tapi seorang perempuan. Maka oleh Raja Gowa mempertautkan putrinya dan Yusuf sebagai bersaudara. Yang laki-laki tadi bernama Yusuf, sedang putri Raja diberi nama Isiti Daeng Nisanga. Setelah kedua anak itu berusia 7 tahun, keduanya disuruh belajar mengaji Al-Quran pada seorang guru ngaji kerajaan yang bernama Daeng Rita Sameng. Setelah beberapa waktu lamanya belajar mengaji mereka pun tamat. Kedua anak ini harus disunat. Maka ramailah di istana Raja Gowa, penari Pakarena, dan Pajaga, menari 7 hari dan 7 malam. Rakyat makan minum di istana menunggu hari yang ditentukan untuk melaksanakan sunat itu. Baik Yusuf maupun putri Raja disunat bersama-sama dengan upacara adat kerajaan Gowa. Sesudah disunat, kedua anak itu makin hari makin subur tumbuhnya. Putri Raja Isiti Daeng Nisanga semakin cantik. Demikian pula Yusuf semakin ganteng ketika keduanya menginjak usia 15 tahun, sudah mulai akil balik. Putri Raja Gowa jatuh cinta kepada Yusuf. Cinta remaja ini tidak tertahankan lagi, sehingga pada suatu hari ketika Yusuf selesai menghadap Raja bersama orang lain, putri Raja yang sejak dari tadi bersembunyi di balik daun pintu tempat Yusuf lewat. Ketika keadaan agak sunyi, tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Tiba-tiba Isiti Daeng Nisanga menarik tangan si Yusuf sambil berkata, "Hai kandaku Yusuf, aku memang sengaja menunggu engkau di sini." Berkatalah Yusuf dengan kagetnya, "Kenapa Dinda menunggu aku di sini? Apa konon maksudmu?" Menjawablah putri Raja Gowa, "Maksudku hanya satu, tegasnya aku ingin mempersuamikan engkau." Mendengar ucapan putri Raja itu, si Yusuf pun menjawab, "Niatmu itu sama sekali tidak boleh disimpan di dalam hati. Sebab ada 2-3 syarat yang aku harus penuhi untuk mempersunting engkau. Pertama-tama engkau bangsawan, sedang aku hamba sahaya. Kedua kita diangkat bersaudara oleh Raja, orang tuamu. Ketiga, aku pembawa puan dari Raja ayahmu. Sebab itu aku takut dan malu kepada Allah Ta'ala dan kepada sesamaku manusia." Berkatalah putri Raja Gowa, "Hai Yusuf, kalau engkau tidak terima dan tidak mau melaksanakan apa yang kukatakan padamu, maka engkau akan kutagih di akhirat dan akan kukendarai engkau sebagai kuda beban di hari kiamat." Mendengar ucapan Isiti Daeng Nisanga itu, maka Yusuf pun diam, kemudian melangkah ke jamban ke suatu tempat untuk membaringkan badannya sambil berselubung memikirkan ucapan-ucapan yang dilontarkan tadi oleh putri Raja. Bersama Ida Tokri Panggeng Tunggang,
Pada suatu hari Ilomo Ri Antang dipanggil oleh I Datuk Ri Panggentungan. Setelah ia datang berkatalah I Datuk, saya dengar sekarang ini si Yusuf sudah banyak ilmunya. Lebih baik engkau pergi ke istana memanggil Yusuf supaya kita mantapkan lagi imannya. Maka berangkatlah Ilomo Ri Antang langsung masuk ke istana raja menemui si Yusuf. Ketika bertemu, berkatalah Ilomo, Yusuf, engkau dipanggil oleh kakekmu I Datuk Ri Panggentungan. Ia ingin sekali bertemu denganmu. Menjawablah Yusuf, baik, segera aku akan berangkat, sebab memang ada niatku untuk menemui beliau, sekalipun aku tidak dipanggil, pasti aku datang menemui beliau. Setibanya di rumah I Datuk Ri Panggentungan berkatalah kakeknya, Yusuf, aku memanggilmu, karena aku dengar ilmumu sudah luas dan dalam. Namun demikian, sebaiknya kita bertiga pergi bersama-sama mencari dan memperdalam ilmunya para wali. Maka mereka bertiga, I Datuk Ri Panggentungan, Ilomo Ri Antang dan Yusuf berangkatlah. Mula-mula mereka mendaki Gunung Bulu Saraung di Maros Pangkep, kemudian ke Gunung Latimojong di Luwu, lalu mendaki Gunung Bawakaraeng di Bantaeng. Di Gunung Bawakaraeng itulah mereka bertemu dengan wali. Berkatalah wali itu kepada Yusuf, Yusuf, apakah engkau sudah berkunjung ke Bulu Saraung dan Latimojong sebelum engkau datang ke tempatku ini? Menjawab Yusuf, benar demikian itulah tuanku. Berikanlah kepadaku ilmu dan berkat. Baiklah cucuku, kata wali itu. Kemudian diajarlah masing-masing bertiga itu. Sesudah itu berkatalah wali tadi, kini sudah cukup sempurnalah kemakrifatan padamu bertiga. Tapi kamu bertiga harus ke tanah suci Mekah untuk memantapkan lagi kesempurnaan ilmu yang sudah dimiliki. Setelah itu mereka pamit dan masing-masing pulang ke rumahnya. Setelah tiba di istana, Raja Gowa pun gembira mendengar kabar bahwa Yusuf sudah kembali dari perjalanan menuntut ilmu. Beberapa waktu kemudian pada suatu hari berkatalah I Datuk Ri Panggentungan, Lomo, coba engkau ke istana raja panggil cucuku si Yusuf, sebab aku ingin mengajak dia pergi memancing, kebetulan saat ini ikan pada lapar keluar dan enak dipancing di Danau Mawang. Maka berangkatlah Ilomo menuju ke istana. Sesampainya, disampaikanlah pesan I Datuk kepada cucunya si Yusuf. Maka Yusuf berkata, sampaikan kepada kakekku, nanti lusa baru aku datang. Mendengar ucapan si Yusuf, maka Ilomo pun pulang. 2 hari kemudian Yusuf pun datang ke rumah I Datuk Ri Panggentungan. Maka ketiganya lalu berangkat ke Danau Mawang membawa pancing masing-masing. Begitu sampai, mereka pun memancing. Ketika waktu asyar tiba, hujan rintik-rintik pun datang. Waktu itu I Datuk ingin sekali merokok, tapi sayang tidak ada api. Di seberang sana nampak ada petani, akan tetapi baru saja ia matikan apinya. Maka I Datuk lalu menggunakan ilmunya yang ajaib. Sebelah tangannya memegang gagang pancing, sedang yang sebelah menggulung tembakau rokoknya. Kemudian ia seperti membakar gulungan rokok itu di air hujan yang sedang menitik di pinggir tudungnya. Dengan kekuasaan Tuhan, rokok itu pun terbakar, dan merokoklah I Datuk tanpa mengajak Ilomo Ri Antang dan Yusuf merokok. Melihat keajaiban itu, maka Ilomo tidak mau kalah. Ia pun menggunakan ilmunya yang ajaib. Ketika kilat menyinar sebentar, maka dibakarlah rokoknya Ilomo di tengah sinaran kilat yang membeber. Lalu merokoklah Ilomo dengan asyiknya tanpa mengajak si Yusuf. Karena ia tidak diajak merokok oleh I Datuk dan Ilomo, maka Yusuf juga memperlihatkan keajaiban ilmunya. Ia letakkan tangkai pancingnya di pematang, kemudian ia turun ke danau sampai air danau itu kira-kira setinggi celana. Yusuf keluarkan rokoknya, ia pegang dan ia gulung rokok itu. Lalu ia masukkan tangan yang memegang rokok itu ke air sampai ke pangkal ketiaknya. Baru ia angkat kembali tangannya dan dengan kebesaran Tuhan, rokok yang tadinya dibenamkan di air danau itu muncul di tangannya sudah menyala, dan merokoklah si Yusuf dengan asyiknya, tanpa mengajak I Datuk dan Ilomo. Tidak lama kemudian berkatalah I Datuk kepada Ilomo dan Yusuf, mari kemari kita bicara bertiga. Ketiganya meletakkan tangkai pancingnya kemudian duduk berhadap-hadapan. Berkata seterusnya I Datuk, aku minta kepadamu Yusuf supaya engkau berangkat ke tanah suci Mekah menjajaki kebenaran semua ilmu yang kita miliki sekarang. Sebab guru kita hanya satu, tapi berbeda-beda hasilnya. Berkata pula I Datuk,
Memang benar kata orang, bahwa asalnya ilmu memang dari Makassar, akan tetapi penilaian kebenarannya kita dapati di Tanah Suci. Bagaimana ilmu bisa tumbuh jika yang ditanam hanya biji? Sebenarnya kita harus tanam biji itu dengan wali. Pergilah engkau sampaikan ucapanku kepada imam yang 4 di Mekah yang mengandung pertanyaan sebagai berikut. Apakah barang yang ada kita adakan, ataukah barang yang tidak ada kita adakan? Bila imam 4 mengatakan, bahwa barang yang ada kita adakan, maka kita pun bisa juga kerjakan. Bila mereka katakan, bahwa barang yang tidak ada yang kita adakan, maka tanyalah terus bagaimana caranya mengadakan barang itu. Adapun yang dimaksud oleh Idatok Imam 4 ialah 1. Imam Abu Hanafi bin Sabit, lahir di Basra tahun 80 Hijriah bertepatan tahun 669 Masehi. 2. Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah bertepatan tahun 713 Masehi. 3. Imam As-Syafi'i lahir di Palestina tahun 150 Hijriah bertepatan dengan tahun 767 Masehi. 4. Imam Hambali lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, meninggal dunia tahun 241 Hijriah. Setelah itu mereka bertiga pun pulang ke rumahnya. Meminang Putri Raja Gowa. Pada suatu hari, Yusuf teringat akan ucapan Putri Raja Gowa, Isiti Daeng Nisanga, yang menyatakan niatnya untuk menjadi istri Yusuf, karena pikirannya selalu terganggu. Maka Yusuf pergilah ke rumah Gallarang Mangasa. Berkatalah Yusuf kepada Gallarang, aku datang sekarang ini menghadap Daengta, gelar untuk Gallarang Mangasa. Aku mohon kiranya Daengta bersedia pergi menghadap Raja Gowa. Tolong sampaikan ke hadapan Raja Gowa, bahwa aku ini jatuh hati kepada putrinya, Isiti Daeng Nisanga. Hal ini terpaksa aku beberkan, supaya kelak aku tidak berat di hari kemudian. Mendengar ucapan Yusuf, berkatalah Gallarang Mangasa, baiklah kalau begitu. Keesokan harinya Gallarang Mangasa bersama Gallarang Tombolo pergilah menghadap Raja Gowa di istana. Setelah diterima oleh Raja, berkatalah Gallarang Mangasa, anakku Yusuf minta perantaraan kami menyampaikan ke hadapan tuanku Raja, bahwa ia jatuh hati pada putri tuanku, Isiti Daeng Nisanga. Mendengar kata-kata itu, Raja pun menundukkan kepalanya, termenung dan tafakur. Ketika Raja angkat kembali mukanya, berkatalah ia kepada Gallarang Mangasa, semua kata-kata si Yusuf bukan suatu masalah besar bagiku. Tetapi perlu diingat, bahwa yang disebut hamba, budak, ia tetap hamba sahaya. Yang disebut karaeng, bangsawan, ia tetap karaeng, bangsawan. Demikian keterangan saya kepada Daengta. Dari istana Raja Gowa, kedua Gallarang yang diutus tadi menemui Yusuf di rumah kediamannya. Ketika ia dengar ucapan Raja Gowa seperti yang disampaikan oleh Gallarang Mangasa, berkatalah Yusuf, kalau begitu, sudah bukan salahku. Juga dengan sendirinya aku sudah bebas dari siksaan di hari kiamat sehubungan dengan ucapan putrinya Raja Gowa padaku. Beberapa hari kemudian, nampak Yusuf seorang diri berjalan menuju istana Raja. Di situ ia sudah dapati Gallarang Mangasa dan Gallarang Tombolo sedang menghadap Raja. Mereka duduk menghadap Raja sampai masuk waktu zuhur. Barulah mereka pulang. Ketika Yusuf dan kedua Gallarang itu turun lewat tangga istana, sapana, dan tiba di anak tangga terbawah, berkatalah Yusuf sambil menengok kepada Gallarang Mangasa dan Tombolo, hai Daengta, dengarkanlah sumpahku. Sambil menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali, Yusuf berkata lagi, menjadi saksilah Daengta berdua, bahwa kuharamkan menginjak kembali tanah Gowa sebelum aku menjadi sufi. Dari halaman istana, Yusuf berjalan menuju kampung baru. Selang beberapa hari kemudian, pada suatu hari ketika Raja Gowa dihadap oleh rakyat di istana, berkatalah kepada Gallarang Mangasa yang ikut juga menghadap, kenapa sudah beberapa hari ini Yusuf tidak muncul di istana? Dijawab oleh Gallarang Mangasa, bahwa kemungkinan karena ditolak pinangannya terhadap putri Raja. Mendengar ucapan itu, Raja pun minta kepada Gallarang Mangasa supaya membuka lontarak. Maka lontarak dimaksud dibaca yang berbunyi sebagai berikut, ada 3 macam yang mengangkat derajat seseorang. Pertama karena ia orang berilmu, kedua karena ia kaya, ketiga karena ia berani. Mendengar bunyi lontarak yang dibaca tadi, berkatalah Raja Gowa kepada Gallarang Mangasa, di mana si Yusuf sekarang? Dijawab,
bahwa ia sekarang berdiam di kampung baru. Maka menyuruh memanggil Yusuf sambil berkata, "Pergilah Daengta, panggil si Yusuf kemari karena akan kunikahkan dia dengan putriku Isiti Daeng Nisanga." Setelah suruhan Gallarang Mangasa menghadap pada Yusuf, berkatalah Yusuf, "Sampaikan kepada Daengta, bahwa bukankah aku sudah bersumpah tidak akan menginjak buminya Goa kembali, bila aku belum menjadi sufi." Setelah 2-3 kali Yusuf dipanggil oleh Raja Goa, akan tetapi ia tetap tidak datang, maka berkatalah Raja Goa, "Bawalah anakmu hai Gallarang," maksudnya putri Raja Isiti Daeng Nisanga, ke kampung baru dan nikahkanlah dia dengan Yusuf. Setelah titah itu keluar, maka putri raja yang sudah menjadi gadis cantik jelita itu dibawalah ke kampung baru dan di sana ia dinikahkan dengan kekasihnya Yusuf. Ke tanah suci Mekah. Beberapa waktu lamanya sesudah Yusuf kawin dengan Isiti Daeng Nisanga putri Raja Goa, bergegaslah Yusuf untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Sebelumnya ia menyuruh seseorang untuk mengantar istrinya Isiti Daeng Nisanga, putri Raja Goa kembali ke istana. Ia hanya turut mengantar setengah jalan, kemudian kembali lagi ke tempat kediamannya di kampung baru. Setelah semua persiapan rampung, saat dan hari yang ia senangi telah tiba, maka Yusuf bersama Ilomo, Ri Antang mulai berlayar meninggalkan pelabuhan kampung baru. Genap 7 hari 7 malam perahu itu mengarungi lautan, terjadilah suatu peristiwa di kapal itu. Peristiwanya adalah, bahwa pada hari itu jurumudi kapal meminjam sebilah pisau dari juru batu untuk dipakai memotong kuku. Tiba-tiba tanpa sengaja pisau tersebut terlepas dari tangan jurumudi dan jatuh ke laut dalam. Mendengar bahwa pisau miliknya jatuh ke laut, marahlah juru batu kepada jurumudi, keduanya bertengkar dan hendak berkelahi. Maka perahu pun oleng karena haluannya tidak tetap, kemudi tidak terkendali lagi oleh jurumudi yang sedang bertengkar dengan juru batu. Karena haluan perahu itu tidak menetap, maka datanglah Yusuf menanyakan hal itu kepada jurumudi, apa sebabnya terjadi pertengkaran. Setelah mendengar kisah jurumudi, bertanyalah Yusuf kepada para penumpang, siapa gerangan yang membawa sepotong ikan kering. Mendengar permintaan itu, bangkitlah seorang di antara penumpang lalu menyerahkan sepotong ikan kering seperti yang diminta oleh Yusuf. Ikan itu adalah jenis ande-ande. Yusuf memanggil juru batu, lalu ia serahkan ikan kering itu kepadanya sambil berkata, "Buanglah ikan itu tepat di tempat pisaumu jatuh ke air, yaitu di belakang tempat kemudi." Juru batu mengambil ikan kering tadi dari tangan Yusuf, kemudian pergi ke tempat pisaunya jatuh ke air, lepas dari tangan jurumudi. Sebelum diserahkan kepada juru batu, mulut ikan kering itu ditiup sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua penumpang dan awak kapal berkumpul menyaksikan apa yang akan terjadi. Dengan kodrat ilahi, tidak lama kemudian muncullah seekor ikan di atas permukaan air laut membawa serta pisau yang jatuh tadi. Maka segeralah jurumudi mengambil pisau itu, kemudian diserahkan kepada juru batu. Para penumpang dan awak kapal semuanya heran melihat peristiwa yang baru saja terjadi di depan matanya. Di antara mereka ada yang berkata kepada Yusuf, "Hai Yusuf, buat apa lagi tuanku pergi ke Mekah sebab ilmu tuanku sudah cukup tinggi. Lebih baik balik saja kembali ke Goa." Berkatalah Yusuf, "Tidak begitu, kesempurnaan ilmu berada di tanah suci Mekah, sebab itu saya harus meneruskan perjalanan ini." Maka perahu itu pun berlayar terus ke barat sampai ke Jayakarta dan dari sana dengan lain perahu menuju Ceylon, kemudian dengan naik kapal berlayar menuju Jeddah. Beberapa hari kemudian dalam pelayaran menuju Jeddah, berkatalah kapten kapal itu kepada Ilomo, "Hei Lomo, saya lihat Yusuf itu mungkin mempunyai ilmu-ilmu gaib." Menjawablah Ilomo, "Benar, memang dia memakai ilmu gaib." Sejak hari itu kapten dan sejumlah penumpang kapal agak benci terhadap Yusuf yang dianggapnya mempunyai ilmu gaib. Keadaan itu diketahui oleh Yusuf. Pada suatu hari, setelah ia yakin betul akan kebenaran dugaannya, ia datangi kapten kapal dan berkata, "Hei kapten, apa sebabnya kelihatan engkau marah dan benci padaku?" Kapten diam dan Yusuf pun tidak berkata lagi. Setelah tiba waktu asyar, maka berzikirlah Yusuf. Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kapal itu pun miring ke kanan, sampai air laut masuk ke dalam kapal. Melihat kejadian itu, maka kapten dan seluruh awak dan penumpang kapal ketakutan dan menggigil,
karena air laut sudah masuk ke badan kapal. Maka berlarilah kapten kapal itu menjumpai Yusuf yang sedang berzikir. Kapten kapal mencium lutut Yusuf sambil berkata, "Hai Yusuf, maafkan aku bersalah kepada Tuanta." Mendengar ucapan kapten kapal yang minta maaf, Yusuf pun menarik lagi ratipnya ke kiri. Barulah kapal yang miring ke kanan tadinya kembali seperti biasa, dan air tumpah kembali ke dalam laut. Kemudian berkatalah Yusuf kepada kapten kapal yang masih bersimpuh di dekatnya, "Jangan engkau minta maaf padaku, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kapten kapal mengangguk, kemudian berdiri kembali dan nampak ia sangat malu mendengar ucapan Yusuf dan Ilomo. Kemudian tak berapa lama, kapal itu pun tiba di suatu tempat tidak jauh dari sebuah pulau tempat orang-orang yang pergi haji selalu singgah. Kira-kira 3 hari lagi pelayaran, maka kapal itu sampai ke pantai. Yusuf duduk tafakur, kemudian ia jumpai kapten seraya berkata, "Hai kapten, tidak usah engkau marah dan selalu benci padaku. Saya akan tinggalkan kapalmu ini." Ketika ia sembahyang zuhur, pada saat Yusuf mengangkat kedua belah tangannya mengucapkan takbir, maka Yusuf meninggal dunia sementara dalam menunaikan ibadah sembahyang zuhur. Gemparlah di kapal itu, semua berlari ingin menyaksikan Yusuf yang baru saja meninggal dunia. Mufakatlah mereka dengan kapten untuk memandikan jenazah almarhum Yusuf, kemudian dikafani, lalu dibuang ke laut seperti kebiasaan di kapal jika ada orang meninggal dunia dalam pelayaran, sesudah disembahyangi. Pada waktu itu angin bertiup sangat kencangnya. Baru setelah jenazah Yusuf yang dibuang ke laut menghilang tenggelam dengan 2 buah batang besi yang diikatkan satu di kepalanya dan satu lagi di kakinya, maka angin pun mulai reda. Akan tetapi suatu kejadian yang aneh terjadi, bahwa kapal itu 3 hari 3 malam tidak bisa bergerak dari tempatnya semula. Sesudah Ilomo, Ri Antang berdoa, barulah angin bertiup dari buritan, maka kapal itu mulailah berlayar menuju ke pulau tadi. Ketika kapal mendekati pulau dimaksud, kapten kapal itu berkata kepada semua penumpang, "Lebih baik kita mampir dulu ke pulau itu untuk istirahat sambil mengambil air minum bekal dalam pelayaran nanti." Semua penumpang setuju, maka jangkar diturunkan. Dengan menumpang sebuah sekoci atau sampan, kapten kapal bersama Ilomo dan 8 orang matros, sawi, serta 20 orang calon haji turun ke darat. Ketika sekoci hampir tiba ke pantai, semua isi sampan itu pada ribut, karena melihat sebatang besi terapung di dekat sekoci. Bentuknya sama betul dengan salah satu besi yang digantung pada jenazah Yusuf ketika dibuang ke laut. Semua menyaksikan dan heran melihat kejadian itu. Kapten kapal bersama Ilomo lalu turun dari sekoci, kemudian berjalan ke darat. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba muncul Yusuf datang dari depan berselubung kain di kepalanya. Ketika Yusuf tiba di depan kapten kapal dan Ilomo, Yusuf memberi salam, "Assalamualaikum," sambil berkata, "Sudah lama kalian aku tunggu di pulau ini baru kalian datang." Baik kapten kapal maupun Ilomo, serta para pengiringnya semua heran melihat kejadian yang luar biasa itu. Mereka semua berkata, "Betul-betul Yusuf ini seorang wali." Atas petunjuk Yusuf, maka kapten kapal dan kawan-kawan mendapatkan sebuah sumur. Mereka semua mandi. Sesudah mandi berkatalah kapten kapal itu kepada Yusuf dan Ilomo, "Lebih baik saya ke kapal saja lebih dahulu. Kalau kalian masih mau tinggal istirahat di pulau ini, saya akan tunggu di kapal. Tapi jangan lewat dari jam 5 sore, sebab saya perlu segera berlayar." Maka tinggallah Ilomo bersama 2 orang calon haji dan Yusuf. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang seorang orang tua memberi salam dan berkata, "Assalamualaikum, hai cucuku Yusuf, engkau mau kemana?" Menjawablah Yusuf yang bingung karena tidak mengenal orang tua itu, bahwa ia akan ke tanah suci Mekah mencari ilmu dan amal. Berkatalah orang tua itu, "Hai cucuku Yusuf, tidak usah kamu ke sana, nanti akulah yang akan memberikan engkau amal dan ilmu yang dicari itu." Mendengar ucapan orang tua itu, semua pada diam. Di dalam hati mereka mengatakan, tentu orang tua itu seorang wali. Sejenak kemudian berkatalah Yusuf, "Manalah itu amal yang kakek hendak berikan padaku?" Berkatalah orang tua itu, "Nanti sebentar kan ku berikan pada cucuku, tapi sekarang ini aku sedang mengantuk. 7 hari lamanya saya tidak tidur.
Aku ingin memejamkan mata untuk tidur, biar sebentar saja. Tapi saya minta engkau berempat duduk merentangkan kaki ke depan merapat. Kemudian aku tidur di atasnya. Berkatalah Yusuf, baiklah kakek. Maka keempatnya duduk dan melancangkan kakinya berhimpitan. Orang tua itu minta supaya Yusuf yang duduk di kepalanya dan minta supaya jangan ada yang pergi sebelum ia bangun. Sudah beberapa jam lamanya orang tua itu belum juga bangun. Padahal waktu sudah hampir jam 5 sore, saat perjanjian mereka dengan kapten kapal. Tepat pukul 5 sore berkatalah Ilomo kepada kedua calon haji temannya tadi, "Bagaimanalah pikiranmu sekarang, sebab waktu sudah pukul 5 sore. Sudah tiba saatnya kita turun ke kapal, jangan sampai kita ditinggal oleh kapten." Maka sepakatlah mereka bertiga, Ilomo dan kedua temannya, meletakkan badan orang tua itu ke tanah. Kemudian mereka bertiga berjalan menuju ke kapal. Tinggal Yusuf seorang diri memangku kepala orang tua itu yang belum juga bangun. Hari sudah malam, tapi orang tua itu belum bangun. Malah sampai pagi keesokan harinya belum juga ia bangun. Tiba-tiba pada pagi hari itu, orang tua itu meninggal dunia. Maka bingunglah Yusuf menghadapi peristiwa itu. Berdoalah Yusuf sambil menutup matanya, sebab mayat orang tua itu sudah mulai membengkak. 3 hari 3 malam mulailah berbau busuk. Sampai hari ke-7, mayat itu mulai berulat sebesar kelingking. Malah ulat-ulat besar itu meloncat-loncat ke muka Yusuf. Tapi Yusuf tetap bertahan duduk memangku kepala mayat itu sambil mengucapkan kata-kata, "La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." Tiba-tiba Yusuf mendengar orang bersin, maka ia pun membuka matanya yang dari tadi selalu dipejamkan. Ia melihat tubuh orang tua itu utuh kembali seperti semula dan tetap hidup. Orang tua itu malah bangun sambil berkata, "Oh cucuku Yusuf, akulah ini Nabi Khidir, lebih baik cucuku tidak usah meneruskan perjalanannya ke Tanah Suci." Menjawablah Yusuf, "Bagaimanapun saya akan teruskan juga perjalanan ke Tanah Suci, sebab sudah kuniatkan dari semula untuk mengunjungi Tanah Suci Mekah dan Madinah." Berkata pula orang tua itu, "Apalagi yang engkau cari di Tanah Suci? Sudah cukup tinggi ilmu yang kamu miliki sekarang. Kamulah orang yang disebut, orang yang selamat dunia dan akhirat." Yusuf pun menjawab, "Sekalipun demikian, saya mohon kepada kakek berikanlah berkat padaku." Orang tua itu menyuruh Yusuf membuka mulutnya. Kemudian orang tua itu meludahi mulut Yusuf sambil berkata, "Sudah cukuplah ini ilmumu semua." Maka Yusuf bertanya kepada orang tua itu, "Lalu apa yang saya perbuat sekarang? Karena sudah 7 hari lamanya saya ditinggal kapal di sini, padahal dari semula saya hajatkan untuk pergi ke Mekah." Maka berkatalah orang tua itu, "Sekarang pergilah engkau, niscaya engkau dapat menyusul kapal itu." Maka Tuanta Yusuf minta diri pada orang tua itu, kemudian berangkat pergi. Baru 1-2 langkah ke depan, Yusuf menoleh ke belakang, ternyata orang tua itu sudah menghilang. Maka berhentilah Yusuf duduk memejamkan matanya dan berdoa sambil mengingat sejurus akan kapal yang pernah ditumpanginya. Begitu ia buka matanya tiba-tiba Yusuf sudah ada memegang tali temali kapal yang pernah ia tumpangi. Kapten kapal yang melihat Yusuf sudah ada kembali di atas kapal sangat tercengang melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan atas diri Yusuf. Maka kapal itu pun berlayar terus. Kira-kira pada jarak kurang lebih 7 hari 7 malam pelayaran sebelum sampai ke Jeddah, tiba-tiba angin pun reda. Sunyi senyap, ombak sedikit pun tidak beriak. Kapal dengan sendirinya tidak bisa bergerak maju. Sebab itu terpaksa kapal itu membuang sauh menunggu datangnya angin baik, yang memungkinkan pelayaran itu diteruskan. Sementara kapal berhenti di tengah lautan, ketahuan bahwa Ilomo meninggal dunia. Seperti lazimnya orang yang meninggal di kapal dalam pelayaran, jenazah Ilomo dimandikan, dikafani, disembahyangi. Lalu dengan upacara pelepasan jenazah dilakukan sebentar, jenazah diikat dan digantungi besi segi 4, 1 di kepalanya dan 1 lagi di kakinya. Kemudian jenazah dibuang ke laut. Setelah peristiwa itu berkatalah kapten kapal, "Mohon kiranya Tuanta Yusuf berdoa agar kita bisa berlayar terus ke Jeddah." Mendengar permintaan kapten kapal itu, Tuanta Yusuf pun tafakur. Ia pejamkan kedua belah matanya, lalu ia berdoa. Selesai doanya, tiba-tiba muncul seekor ikan besar menelan jangkar kapal yang dibuang ke laut.
lalu haluan kapal itu dimasukkan ke mulutnya. Kemudian meluncurlah ikan itu menarik kapal tadi menuju ke Jeddah. Begitu kapal sampai ke pelabuhan Jeddah, ikan itu pun menghilang entah kemana. Tuanta dan 15 kelasi menurunkan sekoci, lalu mereka berkayuh ke pantai. Sebelum sekoci itu sampai ke pantai, kapten kapal yang ikut juga dalam sekoci itu melihat potongan besi seperti yang pernah diikatkan pada jenazah Ilomo. Maka heranlah ia melihat peristiwa gaib itu. Baru saja beberapa langkah mereka di darat, muncullah dari depan Ilomo, memberi salam kepada Tuanta Yusuf sambil berkata, "Sudah lama saya tunggu Tuanta di sini." Dijawab oleh Yusuf, "Kenapa engkau tinggalkan aku di perjalanan tempo hari?" Jawab Ilomo, "Bukankah Tuanta sendiri yang suruh aku pergi?" Tuanta Yusuf lalu berkata, "Lebih baik engkau Lomo, segera kembali ke dalam kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak usah terlalu lama tinggal di dunia. Kalau engkau dimarahi oleh malaikat, karena engkau kini sudah memperoleh semua ilmu, dan memiliki kedudukan yang dinamakan Hayyum Fidara. Engkau ini tergolong orang yang bisa hidup di dunia dan hidup pula di akhirat. Baiklah kita sekarang berjabat tangan, bersalaman untuk dunia akhirat supaya kita berdua selamat." Mendengar ucapan Tuanta Yusuf, maka berjabat tanganlah Ilomo dengan Tuanta Yusuf. Kemudian Ilomo pergi. Ketika kapten kapal menengok ke belakang, ia heran karena ia tidak melihat Ilomo. Sampai disinilah kisah Ilomo Ri Antang yang dapat diuraikan di sini, karena ia sudah kembali ke dalam kekuasaan ilahi. Tuanta Yusuf pamitlah kepada kapten kapal dan seluruh sawi yang ikut. Kemudian Tuanta berjalan seorang diri dari Jeddah menuju Tanah Suci Mekah. Perlu diingat, bahwa perjalanan ini dilakukan di abad ke-17 sekitar tahun 1644 Masehi. Untuk dapat kita bayangkan, bahwa perjalanan antara Jeddah dengan Mekah tidak seperti sekarang, di mana jarak tersebut dapat ditempuh dengan mobil di atas jalan raya yang beraspal tebal dan lebar. Perjalanan Tuanta waktu itu dilakukan dengan berjalan kaki seorang diri. Tuanta Yusuf dalam perjalanan dari rumah membawa 3 buah keris. Yang pertama diberi nama I Cakua, yang kedua diberi nama I Dandangkua, yang ketiga diberi nama I Pagarre. Adapun keris I Cakua dibuat di Campagaya, Goa. Ia menjadi semboyan bagi orang Goa yang berbunyi sebagai berikut, "I Cakuala engkau lihat, I Dandangkua, jadi contoh, I Pagarre tidak memberi tempat di dunia." Kalau Tuanta Yusuf berjalan di hutan-hutan, ia cabut keris I Cakua, maka seluruh binatang buas yang melihat Tuanta pada lari ke tempat jauh, sejauh mata memandang. Begitu hebatnya keris pusaka I Cakua. Setelah Tuanta Yusuf tiba di Mekah, kebetulan hari itu hari Jumat dan waktu zuhur sudah masuk, maka Tuanta Yusuf pun langsung menuju ke Masjidil Haram untuk sembahyang Jumat. Karena kedatangan Tuanta tepat pada saat pintu masjid sudah ditutup, maka Tuanta Yusuf mengetuk pintu dari luar minta masuk. Penjaga pintu bertanya dari balik pintu itu, "Siapa yang mengetuk pintu ini dari luar? Apa engkau orang Arab ataukah orang Jawi?" Menjawablah Tuanta, bahwa ia adalah orang Jawi mengetuk pintu karena terlambat masuk di masjid. Maka penjaga pintu itu pun dengan suara lantang berkata, "Biar engkau orang Arab, apalagi kalau hanya orang Jawi tidak akan kubukakan pintu masjid karena waktu sudah tiba. Lain kali saja engkau datang lagi. Pulanglah ke tempatmu dan sembahyang zuhur di rumah." Mendengar ucapan penjaga pintu itu, hati Tuanta pun rasanya mendidih dan marah. Tuanta Yusuf membalikkan badannya menghadap keluar lalu memiringkan pecinya ke kanan. Berkat kehendak ilahi, maka Ka'bah pun miring letaknya, menyebabkan semua orang yang hadir dalam Masjidil Haram waktu itu gempar melihat kejadian itu. Bertanyalah Khalifah dan Hukmah serta para ulama yang hadir, apa gerangan hidayat yang hendak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Coba buka segenap kitab peninggalan sesudah hijrahnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditemukanlah satu catatan dalam sebuah kitab yang menggambarkan, bahwa menurut amanat Sayyidina Ali, pada suatu hari nanti akan datang dari arah timur seorang yang bernama Yusuf. Orang itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia seorang ulama dalam ilmunya. Yusuf disebut orang yang selamat di dunia dan akhirat. Setelah selesai membaca kitab itu, maka para alim ulama bertanya kepada penjaga pintu,
apakah tadi ada orang yang minta dibukakan pintu ketika hendak dimulai sembahyang Jumat? Maka dijelaskan oleh penjaga pintu masjid, bahwa ketika pintu-pintu Masjidil Haram sudah tertutup semua, datang seorang orang Jawi menurut pengakuannya, terlambat datang dan minta dibukakan pintu. Dari dalam penjaga menanyakan siapa yang mengetuk pintu di luar, orang Arabkah ataukah orang Jawi? Maka mendapat jawaban orang itu, bahwa ia adalah seorang Jawi. Mendengar jawaban orang itu, penjaga pintu berkata padanya, supaya lain kali saja ia datang untuk sembahyang di masjid, karena pintu-pintu sudah ditutup. Lebih baik sembahyang zuhur saja di rumah. Penjaga pintu lebih jauh menjelaskan, bahwa ketika ucapannya itu disampaikan, maka orang Jawi itu pun membalik hendak berjalan ke depan. Sambil bergerak ia memiringkan pecinya ke kanan, maka terjadilah peristiwa di mana masjid dan Ka'bah jadi miring. Maka para alim ulama mengusulkan kepada Imam Syafi'i supaya orang Jawi itu agar diundang ke masjid sekarang juga. Mungkin orang itulah yang dimaksud oleh catatan peninggalan Sayyidina Ali dalam kitab. Maka Bilal pun disuruh pergi memanggil Tuan Ta Yusuf. Ketika Bilal tiba di rumah kediaman Yusuf, kebetulan Tuan Ta Yusuf kedapatan sedang menanak nasi, tapi kakinya dijadikan tungku, tangan kirinya menjadi tungku, tangan kanannya memegang periuk nasi. Pada saat Tuan Ta Yusuf menanak nasi itu si Bilal pun tiba. Selesai memberi salam yang dijawab oleh Tuan Ta Yusuf, kemudian Bilal dipersilakan masuk ke dalam rumah. Bilal menyampaikan undangan kepada Tuan Ta sambil berkata, "Tuanku diminta datang di Masjidil Haram oleh Imam Syafi'i dan semua alim ulama yang ada di sana." "Baiklah, tunggu aku selesai menanak nasi ini baru kita pergi bersama-sama," ujar Tuan Ta. Tuan Ta mengajak Bilal makan, akan tetapi ditolak dengan alasan belum waktu makan. Sesudah itu keduanya berangkatlah menuju Masjidil Haram. Sesampainya di masjid, Tuan Ta langsung masuk menemui Imam Syafi'i dan para alim ulama yang hadir di masjid. Berkatalah Imam Syafi'i, Tuan Yusuf, engkau yang kami sepakati naik di mimbar kali ini membaca khutbah." Maka bangkitlah khatib memberikan kudung Tuan Ta, lalu Yusuf naik ke mimbar. Judul khutbahnya hari itu adalah pertama, Longkongna kelong Mangkasaraka, kedua, Longkongna kelong Niarenga Timoro, Mata Alona, ketiga, Longkongna kelong Niarenga Maaloria. Semua yang hadir dalam masjid terharu mendengar suara Tuan Ta membaca khutbah. Seakan-akan terhenti air yang sedang mengalir, tersangkut daun yang gugur. Selesai khutbahnya, Tuan Ta menjadi imam sembahyang Jumat pula. Selesai sembahyang Jumat, Khalifah yang hadir bertanya kepada Yusuf, "Tuan, saya ingin bertanya kepadamu, adakah buah-buahan yang enak dimakan di negerimu?" Menjawablah Tuan Ta Yusuf, Ada 2 macam buah yang paling enak di negeriku, yaitu, pertama bernama langsat, dan kedua bernama durian. Adapun buah yang disebut langsat, semua golongan masyarakat dapat menikmatinya, dapat dimakan oleh rakyat biasa dan pula dimakan oleh orang mampu dan orang bangsawan. Tapi buah yang disebut durian, tidak semua orang dapat menikmatinya. Hanya orang mampu dan bangsawan yang berada dapat memakannya. Mendengar ucapan Tuan Ta Yusuf, berkatalah Khalifah, "Apakah Tuan tidak bisa mendatangkan kedua jenis buah terhormat dan lezat itu dari negerimu sekarang ini juga, supaya kita semua yang berada di masjid dapat menikmatinya?" Menjawablah Yusuf, "Entahlah, itu bergantung kepada kehendak dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tuan Ta Yusuf lalu tafakur hampir 1 jam lamanya, lalu di ujung tafakurnya itu ia gerakkan tangan kanannya ke atas, maka atas kekuasaan Allah, tiba-tiba keluarlah dari ujung lengan bajunya sebelah kanan yang diangkat itu 3 rangkai buah langsat yang berasal dari Makassar. Tuan Ta Yusuf menyerahkan buah langsat itu kepada semua hadirin untuk dikecam. Selesai itu berkata pula Khalifah, "Apakah yang disebut buah durian dapat juga didatangkan sekarang dari negerimu, supaya kami semua di sini dapat menikmatinya?" Maka tafakur lagi Tuan Ta Yusuf. Setelah beberapa waktu lamanya ia gerakkan lagi tangannya yang di sebelah kiri, dan keluarlah dari ujung lengan bajunya buah durian yang dimaksud Tuan Ta berasal dari Makassar. Semua hadirin tercengang melihat keajaiban itu, tapi tiada seorang pun yang buka mulut. Lalu mereka bubar. Sebelum meninggalkan Masjidil Haram, berkatalah Tuan Ta Yusuf kepada Imam Hanafi, "Berikanlah padaku berkat untuk menambah ilmuku."
Imam itu menjawab, Yusuf, dari aku sendiri tidak mungkin lagi bisa menambah ilmumu. Sebab pesan Nabi Muhammad SAW menyebutmu sebagai orang yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Namun demikian sebaiknya engkau mencari dan menjumpai wali 40 yang sudah 200 tahun meninggal dunia. Demikianlah Tuanta Yusuf mulai mengadakan perjalanan siang dan malam, turun gunung naik gunung mencari wali 40 yang dimaksud. Baru setelah ia berkelana selama 40 hari 40 malam, barulah Tuanta Yusuf tiba di sebuah bukit batu, di mana ia bertemu dengan wali 40 yang dicari. Baru saja Yusuf muncul di puncak bukit, ia dipanggil oleh wali penghuni bukit itu dan ditanya hendak kemana Yusuf pergi. Yusuf mendekat kemudian berkata kepada wali itu, berilah padaku berkat ya wali. Wali menjawab, tidak perlu lagi aku tambah ilmumu, karena sudah cukup tinggi. Tapi Tuanta Yusuf masih mendesak pula. Akhirnya wali itu minta Tuanta Yusuf menganga, lalu diludahi oleh wali itu, sambil berkata, kini lebih sempurnalah ilmumu Yusuf. Namun sebaiknya engkau menemui dan berguru pula pada rajanya wali yaitu Abdul Qadir Jailani, 750 tahun meninggal dunia dari sekarang. Tapi aku berpesan, bila dalam perjalanan nanti engkau temukan hal-hal yang membingungkan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau lupa akan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Berjalanlah Tuanta Yusuf seorang diri siang dan malam, mencari tempat kediaman rajanya wali yang disebut Abdul Qadir Jailani. Dalam perjalanan, Tuanta menemukan berbagai macam kekayaan Tuhan di dunia ini. Apabila dalam perjalanan yang jauh itu Tuanta Yusuf bertemu dengan binatang buas, ia cabut lagi kerisnya yang bernama Icak Kuwa, maka binatang buas pun pada lari. Sebab itu Tuanta Yusuf tidak pernah takut dan gentar, tetapi ia berani dalam perjalanan. Beberapa hari lamanya Tuanta Yusuf berjalan, tibalah di sebuah gunung yang disebut Gunung Jailani tempat Abdul Qadir Jailani tinggal. Yusuf berjalan terus sampai ke puncak gunung. Di sana ia melihat sebuah rumah yang hanya satu batang tiangnya di tengah-tengah. Maklumlah Tuanta Yusuf di dalam hati, bahwa pastilah rumah itu tempat tinggalnya wali besar Abdul Qadir Jailani. Sesampainya di rumah itu, ia lihat seseorang sedang sembahyang, maka berhentilah Yusuf di belakangnya sambil menunggu orang itu selesai sembahyang. Begitu selesai sembahyang, orang itu menoleh ke belakang dan berkata, Yusuf, apa gerangan maksudmu datang di tempatku ini? Dijawab oleh Yusuf, memang saya datang kemari menyediakan diri untuk menjadi hamba sahayamu dan mohon diberi berkat. Yusuf terus yakin bahwa yang diajak bicara itu adalah wali besar Abdul Qadir Jailani yang ia cari. Berkatalah wali Abdul Qadir Jailani, aku kira engkau sudah bertemu dengan wali 40 dan ulama besar lainnya. Yusuf menjawab, memang benar demikian, tetapi saya tidak tenang di dalam hidup apabila saya tidak sampai kepada tuanku. Sejak itu Yusuf tinggallah di rumah wali besar Abdul Qadir Jailani. Ketika tiba waktu maghrib, maka Yusuf disuruh oleh Abdul Qadir Jailani berwudu untuk ikut sembahyang maghrib. Yusuf menengok kiri kanan dalam rumah dan di tanah sekitar rumah itu, tidak ada tempat atau kolam air tempat berwudu. Ia mulanya ingin menanyakan kepada wali Abdul Qadir Jailani di mana tempat berwudu, akan tetapi kemudian ia merasa malu dan segan. Oleh sebab itu Tuanta Yusuf tafakur memohon kepada Allah semoga kolam air untuk berwudu ada di dalam rumah itu.